materi kita, yaitu sekarang bahasa baku dan paragraf. Bahasa baku dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa baku? Kita mempelajari kata baku dulu. Kata baku bahasa yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia. Ya. Kata baku perubahan agar bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Ya, kata baku itu perubahan agar kita berbahasa dengan benar. Jadi, mengapa kita perlu dengan mempelajari bahasa baku seperti yang Bunda sampaikan bahwa bahasa baku itu segala sesuatu yang sudah berkaitan dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Mengapa kita perlu pedoman ejaan bahasa Indonesia? Perlu pedomannya karena pedoman itu merupakan fondasi. Masih ingat itu ya? Merupakan fondasi. Mengapa harus ada fondasi di dalam bahasa Indonesia itu? Karena kalau tidak ada fondasi ya jelas kita nggak kuat, kita nanti akan goyah, ya mudah goyah begitu. Kalau misalkan ada pengaruh dari luar kita goyah, terus pengaruh dari dalam kita goyah. Apa yang dimaksud dari pengaruh dari dalam? Nah, kita kan menyadari bahwa kita ini memiliki berbagai macam bahasa daerah. Maka bahasa baku itu, bahasa Indonesia itu, setiap daerah memiliki ideolek yang berbeda-beda. Kalau kita tidak punya pedoman, kalau kita tidak punya fondasi, maka akan bisa terbawa arus, ya, akan terbawa arus. Jadi kita harus memiliki tetap ejaan bahasa Indonesia. Nah, apa ejaan bahasa Indonesia yang di dalam bahasa Indonesia itu sudah diterima, yaitu istilahnya bahasa baku. Apa artinya baku? Baku ternyata tetap. Nah, salah satu tujuan bahasa adalah mempersatukan bangsa dengan menggunakan kata baku yang baik dan benar. Iya. Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar kemarin? Bahasa Indonesia yang baik itu kapan, di mana, dengan siapa berbicara. Kalau yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, betul. Jadi kita harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu slogan yang selalu kita terima dan kita pelajari, tetapi kadang tidak tahu artinya seperti itu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal sering kita mendengar slogan-slogan itu. Ya, kita lanjut di sini bahwa pengertian kata baku secara umum ya. Sebuah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Jadi kata baku itu kata yang digunakan sesuai dengan pedoman kaidah bahasa Indonesia. Tadi sudah apa? Baku itu artinya tetap. Di Indonesia kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, ya, baik itu dalam tulisan maupun dalam lisan, baik tulis maupun lisan. Iya, karena kata baku itu atau bahasa baku itu prototipe-nya itu adalah resmi. Bunda kalau nggak resmi boleh nggak menggunakan bahasa yang nggak baku? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena kita ini berbagai macam daerah, kita menggunakan bahasa daerah kita juga boleh, tidak apa-apa. Itu bahasa Indonesia yang salah kita gunakan, kalau nggak resmi boleh nggak? Sebenarnya bukan mengatakan bahasa Indonesia yang salah. Jangan pernah mengatakan kalau bahasa Indonesia kita salah boleh nggak digunakan. Bukan begitu sebetulnya pertanyaannya. Bagaimana kalau bahasa Indonesia kita itu kurang sempurna? Bukan kita menggunakan bahasa yang salah, tapi bahasa kita itu kurang sempurna. Mengapa kita menggunakan bahasa yang kurang sempurna? Ingat bahwa pengaruh bahasa yang kurang sempurna atau bahasa tidak baku, yang pertama itu karena daerah, karena bahasa ibu, ya B1 itu bahasa ibu. Yang kedua, ketidakpahaman pengujar. Pengujar itu adalah kita, itu yang menyebabkan bahasanya kurang sempurna. Ya, sehingga ketidaksempurnaan itu menjadi salah. Jadi kalian jangan mengatakan bahwa bahasaku salah, bukan. Kalian itu bahasanya tidak salah, hanya kurang sempurna. Karena pengaruh dua itu tadi. Pengaruh daerah, ideolek, B1 atau bahasa ibu. Yang kedua, karena kalian tidak paham. Jadi jangan pernah merasa salah, tapi kurang sempurna. Itu diingat-ingat ya. Pengertian kata baku dan tidak baku. Ya ini. Ya. Kata baku, kata yang digunakan sesuai dengan kaidah. Ya. Kata baku merupakan kata sesuai dengan aturan
sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan, artinya lisan, baik tulis maupun lisan. Kalau tulis itu berarti harus efektif kalimatnya. Susunannya, subjek, predikat, objeknya harus jelas. Kalau lisan, hati-hati dengan intonasi. Karena intonasi itulah yang kadang bisa membuat kita terpeleset. Intonasi membuat kita itu terpeleset. Mengapa? Karena intonasi itu apabila ditulis itu menjadi tanda baca. Iya kan? Yang kita lisankan ini kan intonasi. Nah, intonasi itu kalau ditulis dalam bentuk tulis menjadi tanda baca kan? Kalau saya mengatakan lari, 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 lari. Nah, itu intonasi. Maka itu bisa koma, bisa tanda seru, bisa tanda tanya. Lari, 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 lari. Nah, lisan. Itu lisannya. Kalau ditulis, titik, seru, tanda tanya. Ya kan? Seperti itu. Dia pergi. Dia pergi. Dia pergi. Dia pergi. Dia pergi. Intonasi. Dia pergi. Dia pergi. Bertanya. Ya. Jadi lisan, intonasi itu apabila dituangkan dalam bentuk tulis menjadi tanda baca. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke tidak baku. Kata yang dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan atau lisan itu tadi. Ya, karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Ya, itu tadi yang Bunda sampaikan. Ya. Sehingga kadang kita ketika berdialog dengan teman kita, ketika kita berbicara dengan teman kita, sering juga kita ketika ada teman kita berbicara, kita tanya, kok niku tak, kok apa ngandani? Bener nggak begitu? Bener ya? Ya, kadang kita dengan teman kita bertanya, ya, kok niku tak, kok apa ngandani? Kamu tuh bertanya atau memberitahu? Mengapa kita berbicara seperti itu kepada teman kita? Kira-kira mengapa? Kok kita sampai emosi? Kok niku tak, kok apa ngandani? Kamu tuh tanya atau memberitahu? Kira-kira mengapa kita seperti itu? Mengapa? Dari pengucapannya. Nah, mengapa? Mengapa kita sampai bicara seperti itu? Mengapa? Karena intonasi bicaranya kurang tepat. Karena intonasi bicaranya kurang tepat. Dia itu bertanya atau memberitahu. Biasanya dia itu bertanya. Kamu itu tanya atau memberitahu? Loh, aku kita kok. Kalau kamu tanya jangan seperti itu. Nah, karena kita emosi. Iya kan? Kan kita kok pengandani. Lah aku kita kok ngono, tak pikir ngandani. Kan biasanya seperti itu. Kamu tuh bertanya. Nadamu seperti itu. Saya pikir kamu itu memberitahu, enggak aku takut gitu. Ya. Nah, itu karena apa? Karena intonasi. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Pengertian kata tidak baku. Ya. Ada berbagai faktor yang mengakibatkan kata tidak baku bisa terucap. Jadi mengapa orang itu mengatakan tidak baku? Mengapa? Satu, ya, yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk tulisan dari kata yang dimaksud. Jadi memang dia tidak tahu. Bisa aja mbok seneni. Kalau orang itu memang dia tidak tahu, jangan dimarahi, memang dia tidak tahu. Yang kedua, yang menggunakan bahasa tidak membagi kesalahan. Artinya apa? Dia sudah tahu kalau salah, tapi dia tidak memperbaiki. Jadi dia tahu salah, tapi dia tetap melakukan itu aja.
Yang ketiga, yang menggunakan kata bahasa terpengaruh oleh orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Satu, dia memang tidak tahu. Yang kedua, dia tahu kalau salah, tapi dia tidak memperbaiki. Ketiga, karena faktor lingkungan. Lingkungan dengan orang-orang yang salah penggunaan bahasa bisa terpengaruh. Kita ambil contoh ya. Ketika kalian belajar bahasa Indonesia bersama Bunda, setiap kalian mendengar orang mengatakan soalnya, kan Bunda nggak mau. Iya Bunda, soalnya saya masih kerja, soalnya, bukan soalnya, tapi karena. Dengan begitu akhirnya kalian kan terpengaruh sama Bunda. Kalian pasti takut untuk berbicara soalnya. Mengapa kalian kemarin tidak masuk? Soalnya sakit, bukan soalnya, tapi karena. Gunakan kata hubung, jangan menggunakan soalnya. Akhirnya kalian sadar, oh iya, salah itu. Nah, mengapa? Karena lingkungan kalian sudah bahasanya sudah benar. Karena kalian selalu bersama Bunda, jadi kalian menggunakan bahasa sudah tertata. Kalau salah, saya pasti nanti dimarahi sama Bunda. Saya harus benar. Setiap intonasi saya salah, saya dimarahi sama Bunda. Nah, karena lingkungan kita, bahasa kita itu menggunakan bahasa yang sudah tertata, sehingga kalian akhirnya jadi yang seperti ini tadi. Orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Maka kalau orang yang menggunakan bahasa itu biasa menggunakan kata baku, maka kalian juga akan ikut menjadi bahasa baku. Kalian selalu bersama Bunda, maka apabila kalian salah, kalian terasa, oh ya aku nanti dimarahi sama Bunda. Karena apa? Karena kita memang harus menggunakan bahasa yang benar. Ya, seperti itu. Ciri-cirinya, kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri baku. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Nah, tadi kan, mengapa bahasa baku itu bisa terjadi? Karena B1, bahasa ibu. B1 itu bahasa ibu. Ya, karena bahasa kata baku tidak dipengaruhi, ciri-ciri di sini kalau ciri-ciri kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Iya, kalau dipengaruhi bahasa daerah berarti dia tidak baku. Pengaruh bahasa asing. Imbuhan yang bersifat eksplisit. Bahasa percakapan, lisan ya, lisan karena terbiasa itu. Kemudian tidak sesuai dengan konteks kalimat. Tidak terkontaminasi, tidak rancu ya, rancu campuran. Tidak mengandung pleonasme berlebihan, tidak mengandung hiperkorek. Jadi artinya di sini ini yang menggunakan majas-majas. Maju ke depan, mundur ke belakang. Sebenarnya kan tidak boleh itu. Tapi kita sering kok menggunakan itu. Maju, maju. Maju ke depan, enggak usah maju sudah maju. Mundur, mundur ramburi, mundur ke belakang. Ya, mundur itu ke belakang, sudah. Jadi cukup itu aja, mundur. Seperti itu, ya. Kalau tidak baku biasa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu tadi kebalikannya, sering menggunakan dipengaruhi bahasa daerah ya. Kemudian dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya mudah berubah-ubah, betul, tentatif, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Itu baku maksudnya. Ya. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman itu maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Menggunakan Bahasanya lebih gaul. Menggunakan bahasa gaul Bunda. Bahasanya lebih gaul. Ya, perkembangan zaman itu bahasa-bahasa alay. Ya. Iya, Bunda. Bahasa-bahasa alay. Bahasa alay itu yang bagaimana sih? Saya menggunakan alay itu berarti sudah tidak baku loh ya. Iya, Bunda. Ya kan? Alay itu kan sudah nggak baku ya. Iya, Bunda. Coba sih bahasa yang alay itu yang bagaimana sih? Seperti Gimana? bahasa panggilan itu, Bunda. Halo guys, contohnya Kayak disingkat-singkat gitu. Ya disingkat-singkat. Terus gimana? Kayak contohnya mager itu males gerak gitu.
Terus Banyak OTW, on the way. Terus apa nama lagi? campuran Halo guys. Lebay, terus apa? BBS, berbilasan. Ya, misalkan kita mengatakan, ih cucok banget. Oh, apa cucok itu? Enggak ada kata cucok. Ya, cucok. Ih, enak bingit. Bingit-bingit banget jadi bingit. Ya, tidak sesuatu yang bukan apa, tidak semestinya yang rancu. Ini, sudah. Ini warnanya apa? Mouse-nya Bunda ini. Merah. merah. Karena saya suka warna merah. Maka ketika saya ada mouse gini, saya mengatakan, ih warnanya lucu, lucu banget. Salah. Lucu itu sesuatu yang ditertawakan. Kenapa warna jadi lucu? Ih warnanya lucu ya, ih lucu banget. Apanya yang lucu? Dah, Bunda pakai kerudung, jilbab. Ya, ada teman yang mengatakan, ih Bunda bagusnya, ih lucu deh Bunda bagus. Bunda heran, apa ya kok lucu ya? Bunda merasa aku tidak lucu, kok kerudungnya jadinya lucu. Kan tidak menggunakan kata sebagaimana mestinya. Warna lucu, model baju lucu, model rambut lucu, warna lipstik lucu, handphone lucu, nggak tepat itu. Indah, sesuatu yang indah menjadi persamaannya sinonimnya lucu, padahal bukan sama sekali. Dan saya juga tidak tahu siapa yang memulai warna menjadi lucu, itu saya tidak tahu. Nah, itu tidak bagus. Jadi jangan biasakan seperti itu. Jadi kalau ada temanmu yang nanti misalnya kamu menggunakan baju bagus, terus temanmu mengagumi dan menggunakan kata lucu, sabar, 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 gitu aja. Ya, bangga aja ya, berarti bagus gitu ya, ada sabar. Ih, bajumu lucu, ih bagus ya, lucu-lucu banget. Kalian sabar aja ya Allah, kok jadi lucu aku ya, gitu. Udah, padahal salah itu. Paham maksudnya? Paham ya? Itu salah. Jadi kalian jangan menggunakan itu. Jadi setiap kalian akan mengatakan lucu, kamu ingat Bunda. Bunda bilang kata lucu itu tidak benar. Enggak. Kita lanjut. Enggak bagus. Fungsinya apa? Sebagai pemersatu, sebagai pemberi kekasian. Ya, kata baku itu pembawa kewibawaan. Bener ta? Bahasa baku itu juga membawa wibawa prestise seseorang. Iya. Fungsinya pembawa kebanggaan bersangkutan dan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan. Iya. Dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Iya. Contohnya apa membawa kewibawaan? Jika seseorang itu bahasanya itu benar, tertata di situ dengan benar, maka dia memberikan prestis pada dirinya. Saya yakin jika kalian bertemu dengan orang yang menggunakan susunan bahasanya itu tertata rapi, dia ngomongnya enak, tenang, tertata begitu. Saya yakin kalian pasti akan mengakui itu. Akhirnya innernya itu keluar, innernya itu. Orang itu loh kalau ngomong itu enak ya, bisa tertata, tenang. Kan pasti mengagumi begitu. Itu namanya kewibawaan. Kalau ngomongnya sudah belepotan, salah semua, maka orang juga ilfil. Nah, Bunda mengatakan ilfil ini tidak baku loh ya. Apa ilfil itu? Cici. Iki pisan ilfil kosok cici. Apa ilfil? Kok jijik? Iki tambah pisan. Apa ini? Ilfil kok jijik? Kayak gak suka gitu, Bun. Ya, ilfil itu singkatan hilang feeling. Ya, ilfil itu hilang feeling, hilang rasa.
Nah, kalau sudah hilang rasa, itu tadi pengertiannya. Jijik, tidak suka, itu sudah persepsi. Ya, jadi hilang feeling. Sebetulnya kan nggak ada hilang feeling itu. Ya, kan feel-nya itu kan bahasa asing. Hilang itu kan bahasa Jawa, bukan heal loh ya. Bukan heal feel tapi ill feel. Itu dari singkatannya sudah salah. Satunya hilang, satunya feel-nya salah kan bahasa Jawa terus bahasa asing kan nggak cocok. Memadukan tidak cocok. Kemudian singkatannya juga tidak benar, sudah disingkat salah. Terus Jawa dan asing salah. Ya, salah. Nah, kemudian dipersepsi salah pula. Contohnya tadi, ilfil dikatakan jijik. Ada yang katakan tidak suka. Nah, itu sudah mulai ke persepsi. Ya, seperti itu. Nah, kamu meskipun kamu secakep apapun kamu, seperlente apapun kamu, ya, tapi kalau bahasamu itu tidak tertata dengan bagus, ya orang ya itu tadi hilang rasa. Tapi kamu biasa-biasa aja, ngomongnya enak, bahasanya enak, tenang dan sebagainya, menambah apa? Pembawa kewibawaan. Itu contoh. Penggunaan kata baku itu dibuat untuk apa? Pasti surat resmi, surat dinas dan sebagainya. Laporan, karya ilmiah, karya tulis, nota dinas yang berkaitan dengan resmi begitu. Buat surat lamaran, pidato, pokoknya yang berkaitan dengan orang banyak itu sifatnya resmi. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Paham ya? Bunda. Nah, sudah. Kalau paham, silakan kalian lihat tugas kalian. Ini Bunda tutup, stop share-nya. Coba dilihat tugasnya apa itu? Menulis 20 kata baku. Menulis 20 kata Ya. baku. Ya, sudah. Ini tugas yang pertama. Coba kalian cari, kemudian langsung kalian masukkan di GCR itu. Silakan. Ya, kalian cari boleh. Yang penting caranya menulis itu 2. Jadi misalkan apotik tidak baku, apotek baku. Seperti itu. Artinya kata baku tidak baku. Silakan kalian cari, kemudian langsung kalian kirimkan di GCR. Ya, Bunda tunggu ya. Dijadikan PDF dulu apa Bunda? Ya, jadi nanti langsung dimasukkan. Jangan lupa kantongnya. Kemarin ada yang memasukkan tugas, katanya tugasnya dimasukkan, ternyata salah kantong. Masukkan di tugas kelas. Ya. Nanti kita coba, nanti akan Bunda lihatkan tugas kalian. Akan Bunda share. Ya, silakan. Sambil lalu mengerjakan Bunda absen sekalian. Aisyah. Hadir Bunda. Ya. Alia. Hadir Bunda. Ana. Ana Saputri. Hadir Bunda. Mana Ana? Ana Saputri. Hadir Bunda. Oh iya. Mana tempatmu gelap, Ana? Bunda nggak lihat kamu. Iya. Maaf Bunda. Nggak apa-apa. Cindy Rizky. Hadir Bunda. Ya. Cindy ini posisi di mana Cindy Rizky? Lagi di rumah. Di mana? Di kamar. Di kamar, enggak di kota mana? Oh di Sidoarjo Bu. Oh, Sidoarjo. Iya. Iya. Fatimatus. Hadir Bunda. Iya. Cindy Rizky ini
Fatimatus. Hermawati. Hermawati. Hadir Bunda. Hermawati atau Hera? Rawati Bunda. Ya, iya, Bunda mesti salah. Ini tulisannya Herawati. Jihan? Hadir Bunda. Jihan hadir. Muhammad Rubai? Tidak ada. Muhammad Farel? Hadir, Bun. Farel baru 2 kali ini ya pertemuan sama Bunda. 2 kali. Iya, Bun. Kemarin sama sekarang ya. Iya. Nanda? Tidak ada. Nanda, Sania tidak ada, Sofian tidak ada. Sofiatun? Hadir Bunda. Ya, Sofiatun. Wahyoga? Wahyoga tidak ada. Wahyu, izin Bunda. Kenapa? Izin? Izin, Oh ya. karena nggak ada sinyal. Ya. Wulan? Hadir Bunda. Wulan. Cindy Putri? Ada ya. Cindy Putri. Taslim? Taslim ke mute. Dian Andriani? Dian Andriani? Enggak ada. Ada yang belum Bunda panggil? Saya Bunda. Hadir, Bu. Saya Bunda. Loh, kok banyak ya? Siapa? Baru Baru Arif masuk. Eka. Arif Eka baru masuk sekarang. Oh ya, tak catatnya. Rusli Bunda baru masuk sekarang. Iya. Arif Eka. Terus sama siapa? Rusli Bunda. Oh, Rusli. Nanda, Bu. Mohon maaf tadi jaringannya agak lemot. Oh, Nanda. Nanda yang tadi sudah Bunda panggil ya? Iya, tapi Iya. tadi agak lemot, Bu. Ya. Nanda. Oh, Nanda Andriansa. Ya. Iya, Bu. Terus Arif Eka ini baru ya. Ya, baru. Iya, sama Rusli. Ya, silakan dilanjutkan. Sudah Bunda. Bentar. Catatnya. Bunda, kalian sudah membuat berapa jumlahnya? 10. 25 Bunda. Ya. Bunda ingin kamu menyebutkan 5 aja, tapi diupayakan jangan ada yang sama ya. Kalau sudah disebutkan temannya, jangan disebutkan lagi. Bunda minta 5 aja. Silakan, siapa dulu? Diingat nomornya? Ingat nomor ya. Nomor urutnya kalian ingat semua? Belum Bunda. Bukan. Ya, Belum, Bunda urutkan ya, Bunda urutkan ya, diingat-ingat nomornya. Nomor 1 Aisyah.
2 Alia, 3 Ana, 4 Cindy Rizky, 5 Fatimatus, 6 Herawati, 7 Jihan, 8 Jihan Ayu nggak ada, 9 Muhammad Rubai nggak ada, 10 Farel, 11 Nanda, 12 Sania, 13 Sofian, 14 Sofiatun, 15 Wahyoga, 16 Wulan, 17 Cindy, 18 Taslim, 19 Dian Andriani, 20 Arif Eka, 21 Rusli. Ya. Silakan, siapa yang siap? Saya Bunda. Ya, Jihan Agusta, nomor berapa? 7. Ya, silakan. Aluminium baku, aluminium tidak baku. Antre kata baku, antri kata tidak baku. Analisis kata baku, analisa tidak baku. Daftar baku, Bentar, tidak jangan baku. cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Diulang dari awal. Aluminium kata baku, aluminium tidak baku. Ya, Analisis kata baku, analisa tidak baku. ya. Baterai kata baku, baterai tidak baku. Ya. Bosan, Terus bosan baku, apa? bosan baku, bosan tidak baku. Oh ya. Bus baku, bis tidak baku. Ya. Farel, Bu. Saya Bunda. Iya, sebentar. 7 ya. Jihan Iya, 7. Jihan sudah 2 kali ya punya poin ya. Kemarin tidak jawab ya Jihan. Silakan. Saya Bunda. Alia. Saya Bunda. Ini Alia. Alia urut 2. Ya. Kata baku akuatik menggunakan K baku, akuatik menggunakan Ki tidak baku. Aktivitas menggunakan V baku, aktivitas menggunakan F tidak baku. Ambeien menggunakan I baku, ambeien menggunakan Y tidak baku. Ballpoint baku, ballpen tidak baku. Budget pakai J baku, budget BJET tidak baku. Sudah. Terima kasih Bunda. Ya, lanjut. Rusli Bunda. Rusli. Ya. Ya. Ini yang Bunda panggil itu yang lebih dulu. Jadi yang nyalanya lebih dulu. Jadi Bunga nggak pilih-pilih. Yang nyala lebih dulu itu yang Bunda panggil. Ya, Rusli. Azan kata baku, tidak baku, azan pakai D. Afdal kata baku, afdol tidak baku. Diulang, Rusli. Afdol diulang. Yang baku apa? Afdal baku, afdol tidak baku, Bun. Yang baku pakai apa? Pakai A, Yang nggak baku? pakai O, afdol. Afdol. Ya, terus? Asas baku, azas tidak baku. Kalau yang baku pakai S, yang tidak baku pakai Z. Z, ya betul. Ya. Lanjut. Atlet baku, atlet tidak baku. Yang baku pakai E, yang tidak baku pakai I. Ya, betul. Apotik, apotik yang E baku, yang pakai I tidak baku. Yang baku bacanya apa? Apotek. Betul, ya. Rusli nomor berapa? Nomor 21. Saya Bunda. Betul, 21. Farel. Saya Bunda. Farel. Nah, Iya. setelah Farel Eka. Farel Nomor 10 Farel tadi. Eka. Sebentar Rusli, sebentar tak kasih nilai dulu Ruslinya. Ya, Farel dulu setelah itu Eka. Farel. Napas baku, nafas tidak baku. Hmm. Terampil baku, terampil
tidak baku. Mm-mm. Praktik baku, praktek tidak baku. Mm-mm. Paham baku, Mm-mm. paham tidak baku. Mm-mm. Miliar baku, mil pakai YAR tidak baku. Yang tidak baku pakai apa? Pakai Y. Oh ya, miliar. Ya, betul. Nomor Nomor 10 tadi. Farel, betul. Iya. Ntar tak kasih nilai. Farel poinnya 2 ya. Kemarin juga jawab ya. Iya, Bun. Mm-mm. Eka. Ya, ya Bun. Hmm. Ijazah pakai Z baku, ijazah pakai S tidak baku. Ya. Izin pakai Z baku, izin pakai J tidak baku. Mm-mm. Jagat pakai T baku, jagat tidak Ulang, pakai. ulang. Jagat pakai T baku, jagat pakai D tidak baku. Ya. Jenderal baku, jenderal tidak baku. Jenderal, ya. Kiai pakai I, kiai pakai I baku, kiai pakai Y tidak baku. Berarti selama ini salah ya. Yang sering orang ucapkan ya. Ya, Mm-mm. Eka. Indi Putri, Bunda. sudah Bun. Nomor 20. Eka ya 20. Nanda, Bu. Nanda. Tapi akan ini Bentar. Setelah Nanda, Aisyah. Setelah Nanda, Aisyah. Ya. Setelah Nanda, Aisyah. Nanda, nomor berapa Nanda? Nomor 11. Nanda 11, oke. Silakan Nanda. Zaman pakai Z baku, Mm-mm. zaman pakai J itu tidak baku. Ya. Junior pakai J baku, Mm. junior pakai Y tidak baku. Ya. Yudikatif pakai Y baku, judikatif pakai J tidak baku. Mm. Villa L-nya 1 itu baku, villa double L tidak baku. Mm. Asyik baku, asik tidak baku. Diulang yang terakhir. Yang baku pakai apa? Yang asyik pakai Y. Asyik Mm-mm. Mm-mm. itu yang baku dan yang Mm. tidak baku asik nggak pakai Iya. Y. Nomor berapa tadi? 11. 11. Sudah Iya. ya. Aisyah. Berantas itu baku, berantas tidak baku. Mm-mm. Cengkrama Mm-mm. baku, cengkrama tidak baku. Bedanya Diulang. di E, Hah? Cengkeramas yang baku yang pakai apa Aisyah? yang baku pakai E, yang tidak baku tidak menggunakan E. Oh langsung cengkera ya. Lanjut. Diagnosis kata baku, diagnosa tidak baku. Hmm. Hembus kata baku, hembus tidak baku. Bedanya di H. Mm-mm. Yang baku pakai atau enggak? Kata baku Embus atau hembus? Aisyah. yang kata baku, nah, Aisyah, jaringan Aisyah. ya yang tidak baku, yang baku menggunakan H, Bunda. Oh ya. Terus. Karena kata baku, karena tidak baku. Bedanya Ya. di E. Ya. Sudah cukup. Ya. Aisyah nomor 1. Ya. Aisyah poinnya sudah banyak Aisyah. Ya. Terima kasih, Bunda. Ya. Sekarang paham ya. Jadi kata baku, tidak baku. Coba Bunda ingin mereview. Siapa yang dapat menjawab? Siapa yang dapat menjawab? Tadi sudah menyebutkan ini kalian sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 35 kata baku tidak baku dengan semuanya yang berbeda. Bunda senang sekali kalian begitu tanggap. Bunda minta kalian sudah bisa menjawab. Sekarang ganti pertanyaan. Bunda review. Mengapa kita belajar bahasa baku?
Saya Silakan. Bunda. Ganti lagi. Situasi Cindy resmi. Putri nomor 1, Sofi nomor 2. Cindy nomor berapa? Nomor 17 Bunda. Ya, Cindy silakan Putri. jawab. Mengapa kita menggunakan bahasa baku? Agar ketika kita di situasi formal kita bisa menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi penekanannya ketika pada situasi resmi, ya kita Ya. bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ya, yang benar ya, bukan yang baik dan benar. Kita Iya. bisa menggunakan bahasa yang benar. Benar Ya. sesuai kaidah. Sofi, Kata baku itu perlu dipakai karena untuk berbahasa Indonesia yang benar dan bisa mempersatukan bangsa satu sama lain. Karena kata baku itu termasuk kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. bahasa baku yang baik dan benar. Benarnya, Vi, bukan baik dan benar. Jadi mengapa tadi kamu persatukan, boleh persatukan karena bahasa baku itu kan merupakan kaidah bahasa Indonesia. Maka dengan kaidah yang ada itu bisa mempersatukan. Mengapa? Karena itu merupakan pondasi bangsa. Jadi dalam bahasa Indonesia persatuannya betul karena pondasinya. Jangan dicampur. Tadi sini juga hampir nyampur. Tadi mengapa? Karena kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar situasi resmi, bukan. Mengapa kita menggunakan bahasa baku? Supaya kita bisa berbahasa yang benar di situasi yang resmi. Kan perjanjiannya baik dan benar, Cindy. Sofi, ingat nggak? Iya kan? Ya. Sofi masih ingat nomornya? Nomor 14. Ya. Nomor 14. Ya. Selesai sudah kita belajar bahasa baku. Sekarang coba dilihat ya materi berikutnya yaitu tentang karangan. Dilihat. Ini sampai jam berapa selesai ini? Paragraf. Maaf. Ya maaf Bunda salah. Paragraf bukan karangan. Ya, nah kapan selesainya? Bentar lagi. Bentar lagi. Yeay. Nanti Mas Eva pakai tahu deh. Kalau pakai kan duluan. Ini paragraf. Bunda sampai pukul 19.15 atau 19.30? 15. Berarti ini sudah selesai. Iya, kurang 2 menit. 2 menit Ya, lagi. kurang dikit nggak apa-apa ya. Yang betul Bunda mengucapkan jam 19.15 atau pukul 19.15? Pukul. Pintar. Mengapa harus pukul? Karena pukul itu yang Karena pukul itu yang pukul. Karena pukul apa? Karena apa? yang Lebih baku. tepat. Kok baku? Enggak. Oh, mari mengatakan bahasa baku, semua serba bahasa baku aja. Mengapa Lebih- pukul? Hah? Lebih tepat dan bisa dimengerti. Oh, enggak, lebih tepat dan dimengerti enggak. Salah. Mengapa pukul? Kalau jam itu bendahnya, Bun. Terus, Kalau pukul itu waktunya. kalau pukul itu waktunya. Iya, kalau pukul itu menunjukkan waktu, kalau jam itu ke benda atau lamanya. Ya, jadi kamu nanti datang pukul 19 ya, gitu. Kamu berapa lama di sini? Udah 2 jam. Udah 3 jam. Jadi bukan jam berapa, tapi pukul berapa. Nah, yang benar pukul 19 atau pukul 7? 19 kalau malam. 19 kalau malam. Kalau pukul 7 berarti Pagi. pagi. Benar nggak saya mengatakan pukul 19:04? Salah. Yang betul? 19:15. 15 menit. Pintar. Jadi nggak ada istilahnya 1/4 itu nggak ada. 6:30 itu nggak ada. Ula-ula itu nggak ada itu. Jadi 9 1/4, 9 1/4, 9 kurang 1/4 nggak ada.
Tidak ada. Itu hanya bahasa daerah seperti itu. 6:30, 7:30, tidak pernah ada 6:30, tidak ada. Yang ada hanya ada 2, 6:30, 6:30 atau 18:30. Jadi kalau 6:30 berarti itu pagi, kalau 18:30 itu berarti malam. Ya, jadi biasakan bertanya dengan pukul. Pukul berapa? Kalau temanmu mengatakan, halah pukul-pukul jam tak, jangan pernah goyah kalau digitukan. Tetap kamu bergeming aja, tetap bergeming. Tetap kamu mengatakan bahwa pukul, karena itu yang benar. Kalau kamu benar, jangan pernah mau disalahkan. Kamu harus tetap punya eksistensi untuk membentuk bahasa Indonesia itu yang benar, harus punya eksistensi. Tetap kekeh gitu ya. Pukul berapa? Kalau dikatakan alah gaya pukul-pukul, tetap aja pukul biar aja. Karena di generasi kamulah yang bisa mempertahankan bahasa yang benar. Kalau kamu nggak kekeh, kamu nggak punya eksistensi, dikatakan pukul aja kamu sudah malu, iya jam piro, itu berarti kalian lemah. Nggak akan pernah bisa bahasa Indonesiamu benar, nggak akan berwibawa. Tadi kan ada berwibawa toh, kalau bahasa Indonesianya benar. Kak Farel ditanya, Farel tanya ke temannya, Farel, pukul berapa nanti? Nah, Farel dikatakan, halo Farel, pukul-pukul jam apa? Oh. Farel akan jawab apa? Ya dikasih tahu Bun, kalau yang benar itu harusnya pukul. Kalau jam benar. Ya, gitu. Kamu tetap kekeh apa enggak? Tetap ke Bun, tapi kita tetap kasih tahu. Tapi dia mau ngikutin itu terserah hak dia aja. Ya, bagus ya. Tetap memberitahu dengan baik ya, ojo emosi ya. Iya, Kalau Bu. orang ingat itu, kalau orang emosian itu berarti EQ-nya rendah. Ya. Bukan IQ loh ya, EQ, emotional quotient-nya itu rendah, emosinya itu rendah ya. Kalau kamu ngamuan, tahu ngamuan, suka marah, emosian itu EQ-mu itu berarti rendah. Kamu nggak akan pernah jadi apa-apa loh nanti, nggak bisa jadi pejabat kamu. Jadi pejabat ngamuan nggak akan pernah terpilih. Paham ya? Ingat, jadi menerangkan dengan baik ya. Ini sudah terakhir tapi nggak apa-apa, kamu tetap belajar apa yang dimaksud dengan paragraf. Kamu baca sendiri bahwa paragraf itu diingat-ingat bahwa di sini paragraf itu disebut juga alinea ya. Ya. Paragraf disebut juga alinea. Artinya apa? Suatu bentuk bahasa yang biasanya digabungkan dengan kalimat. Jadi paragraf itu artinya beberapa kalimat yang menjadikan satu kesatuan yang memiliki hanya satu ide pokok. Ingat bahwa paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Kalau tema itu berarti wacana. Inti dari wacana itu adalah tema. Inti dari paragraf namanya ide pokok. Itu besok yang akan Bunda tanyakan. Ya. Jadi kalau di dalam paragraf ada inti, namanya apa? Ide pokok. Kalau di dalam bacaan wacana itu ada inti, namanya tema. Jadi kalau tema skupnya besar, kalau ide pokok skupnya hanya di paragraf. Ada berapa macam paragraf? Ada 5. Ada narasi, ada deduksi, ada eksposisi, ada persuasi, dan ada argumentasi. Ya, sampai di sini dulu. Kita sampai paragraf. Besok kita saling mengingatkan. Kita sampai membahas mengenai paragraf. Ya, Bunda stop, belajar sendiri. Bunda takut kalau sudah nanti ada dosen yang lain. Ya. Saya kira cukup itu yang Bunda sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.